Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang mengalir dan hidayah yang tak henti-hentinya datang. Dan yang saya hormati teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga teman-teman selalu berikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha sempurna, yang menggenggam langit dan bumi, yang membolak-balik hati manusia, yang telah memberikan nikmat yang tiada habisnya, yaitu nikmat kesehatan, kemudahan, dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua menjadi pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Insquery. Nah, apa sih itu strategi? Strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Strategi menggambarkan komponen umum, materi pembelajaran, dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Nah, strategi merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar, yang diharapkan dengan kata lain cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pada strategi pembelajaran ini saya mengambil satu contoh strategi, yaitu strategi pembelajaran Insquery. Apa itu Insquery? Nah, Insquery itu adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencapai dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Agar siswa dapat terangsang oleh tugas dan kreatif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu, lalu mencari sumber sendiri dan mereka belajar sendiri. Nah, tujuan lainnya yang pertama itu ada penyesuaian, yang kedua itu mengatasi kesulitan, yang ketiga membuat keputusan, yang keempat manajemen persoalan, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam menguji kebenaran. Nah, prinsip Insquery itu ada 4. Yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual, yang kedua prinsip interaksi, yang ketiga itu ada prinsip belajar untuk berpikir, yang keempat itu prinsip keterbukaan. Nah, pembelajaran Insquery ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran Insquery ini menempatkan siswa sebagai sumber subjek belajar. Nah, dalam proses pembelajaran ini siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran Maksudnya, siswa itu tidak hanya berperan sebagai penerima materi pembelajaran melalui penjelasan guru yang secara verbal, tetapi mereka berperan juga untuk menemukan sendiri inti dari materi penjelasan itu sendiri. Nah, strategi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan strategi Insquery ini yang pertama itu ada membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua itu peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam
pikirannya. Yang ketiga itu dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya ada kelemahan strategi inquiry. Yang pertama itu, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua itu, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka strategi inquiry ini akan sangat mengecewakan. Dan yang ketiga itu ada kritis. Nah, maksudnya bahwa proses dalam metode inquiry ini terlalu mementingkan proses pengertiannya saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan proses pembelajaran strategi inquiry ini. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Nah, siapa yang tidak masuk pada hari ini anak-anak? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini ya, tentang sholat 5 waktu. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Jawab jujur ya. Di sini masih ada yang masih bolong-bolong sholat? Ayo, angkat tangan yang masih bolong-bolong sholat. Tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Nah, kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Apalagi sholat 5 waktu. Nah, ada yang tahu sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Ayo. Yang pertama sholat apa? Ya, sholat subuh, pintar. Yang kedua ada sholat zuhur. Yang ketiga ada sholat asar. Yang keempat ada sholat maghrib, pintar. Yang terakhir ada sholat, ayo. Oke, pintar, sholat isya. Berarti semuanya di sini menjalankan sholat semua ya, udah hafal sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, sholat itu sekali lagi Bapak tekankan, sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia. Jadi jika kita tidak mengerjakan sholat, maka kita akan berdosa ya, pintar. Bapak mau tanya lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan wajib itu? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ya, kamu. Nah, benar. Jika wajib itu adalah jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa, pintar. Selanjutnya, sholat menurut bahasa. Ada yang tahu anak-anak sholat menurut bahasa itu apa? Ya, pintar, berdoa. Maksudnya gimana? Nah, jika kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka apa yang kita inginkan insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan atau melalaikan sholat 5 waktu, maka apa yang kita inginkan sangat kecil untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kalian ingin apa yang kalian ingin minta, apa kalian yang ingin kabulkan, nah banyak-banyaklah dan rajin sholat 5 waktu. Selanjutnya,
Sholat menurut istilah ada yang tahu? Ayo. Ya. Nah, pintar. Benar ya. Yaitu sholat menurut istilah itu berarti perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, pintar. Selanjutnya ada syarat syahnya sholat. Nah, gimana ini? Jadi teman-teman, maaf, jadi anak-anak, sholat itu tidak sembarang asal ya. Jika kita mengasal dalam sholat, maka sholat kita itu pastinya tidak akan sah. Jadi kita itu harus mengetahui syarat syahnya sholat terlebih dahulu. Ada apa saja syarat syahnya sholat? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu syarat syahnya sholat itu apa saja? Nggak ada ya. Nah, Bapak kasih tahu ya anak-anak. Nah, yang pertama itu masuk waktunya sholat. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya jika belum masuk waktunya sholat, maka jika kita mengerjakannya, maka sholat kita itu dianggap tidak sah. Paham kan? Nah, misalnya kalian itu mengerjakan sholat zuhur, sedangkan waktu sholat zuhur itu belum masuk. Nah, jika kalian mengerjakannya, maka sholat kalian itu dianggap tidak sah. Oke, paham Pak? Pintar. Nah, yang kedua itu harus menghadap kiblat. Maksudnya, jadi jika kita sholat itu harus menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Ada yang tahu arah kiblat itu arah mana? Ya, pintar, arah barat atau arah kiblat. Yang ketiga itu ada menutup aurat. Nah, jika perempuan itu menutup aurat itu dengan menggunakan apa anak-anak? Ya, dengan menggunakan mukena. Karena aurat wanita itu dari bagian rambut atau bagian kepala sampai bagian ujung kaki. Karena aurat wanita itu terlihat itu hanya bagian muka dan telapak tangan saja. Oke, pintar. Nah, selanjutnya itu bersih dari najis. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya bersih dari najis itu gimana? Nah, kita itu harus menggunakan pakaian yang bersih, yang wangi. Jika kita menggunakan pakaian kotor yang bau, kemungkinan sholat kita itu tidak akan sah. Oke, paham anak-anak? Ya, paham. Yang terakhir itu mengetahui tata cara pelaksanaannya. Ada yang tahu maksudnya gimana? Ayo, ada yang tahu? Oke, Bapak kasih tahu. Jadi, maksud mengetahui tata pelaksanaannya, kita itu harus mengetahui tata pelaksanaan sholat terlebih dahulu. Jika kita tidak mengetahui, maka sholat kita itu pastinya tidak akan sah. Misalnya, contohnya sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Ada 4 ya. Jika kita melakukannya hanya 2 saja, maka sholat kita itu pastinya tidak akan sah. Oke, paham sampai di sini? Ya, paham, pintar. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang membatalkan sholat? Ada yang tahu hal-hal apa saja yang membatalkan sholat anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Nah, pintar. Oke, benar, terkena najis atau kotoran. Maksudnya gimana? Maksudnya jika kita menginjak kotoran, maka sholat kita itu akan batal. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada berhadas. Nah, maksudnya jika di waktu sholat kita ingin membuang air kecil, maka kita itu diwajibkan berwudu kembali. Jika kita tidak berwudu dan jika kalian langsung melakukan sholat, maka sholat kita atau sholat kalian itu pastinya akan batal. Nah, yang ketiga itu ada lupa rakaat. Jika kita lupa rakaat itu bisa membatalkan sholat kita juga anak-anak. Jadi kita itu harus ingat, harus khusyuk terhadap sholat kita agar sholat kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang keempat itu tertawa terbahak-bahak. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya jika di waktu sholat kita itu tertawa terbahak-bahak, kita tuh mengolok-olok sholat, maka sholat kita itu pastinya akan batal. Jadi kita sholat itu yang kayak tadi, kita harus khusyuk, harus fokus terhadap sholat agar kita tidak tertawa dalam sholat. Nah, yang kelima itu buang angin sembarangan. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ada yang buang angin di waktu sholat, ada yang pernah? Nggak ada ya. Nah, jadi maksudnya buang angin sembarangan itu jika di waktu sholat kita membuang angin sembarangan, pastinya itu akan membatalkan sholat kita juga. Jadi kita itu harus mengondisikan tempat dan di sekitarnya. Jadi jika kita sedang sholat membuang angin, maka sholat kita itu tidak akan sah. Oke, anak-anak, sampai di sini paham tentang pengertian sholat, syarat sahnya sholat, dan hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak silakan. Paham ya? Alhamdulillah paham. Nah, jadi tidak ada yang ditanyakan nih. Oke, tidak ada. Berarti paham semua ya. Nah, jadi semuanya sudah paham kan tentang semuanya? Mumpung masih ada waktu nih, Bapak buka sesi pertanyaan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo. Tidak ada ya? Baik, karena waktunya sudah habis nih. Jadi Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa kalian pahami juga. Cukup sekian. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan Bapak akan bertanya tentang materi kita pada hari ini. Jadi semoga kalian itu bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak, terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Afwal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.